Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Terutama dalam pandemi seperti ini, kalian harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Oke, sebelumnya Bapak mau mengucapkan selamat untuk kalian kelas 7 yang sudah berada di level lebih tinggi. Kemarin kalian di SD, sekarang SMP kelas 7. Semoga lebih semangat dan semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran ini dengan membaca doa. Dan pastikan kalian sudah berada di depan video ini. Kalian sudah menyaksikan video ini. Baik, mari kita buka dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Ada yang tahu tentang teks deskripsi? Oke, sebelum kita melanjut ke pembahasan kita, alangkah baiknya kita mengetahui nih. Yang pertama, KD 3.1, yaitu kalian harus dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Yang keduanya, KD 4.1, kalian dapat menentukan isi teks deskripsi objek. Nah, agar kalian itu mampu dan paham tentang teks deskripsi. Kita mulai pembahasan yang pertama, pengertian teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, kita akan bahas bersama ya. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau paragraf yang berisi gambaran suatu objek, tempat, ataupun peristiwa. Jadi, teks deskripsi itu melukiskan sesuatu atau menggambarkan sesuatu objek, peristiwa, ataupun tempat kejadian. Setelah kalian tahu apa itu teks deskripsi, selanjutnya kalian juga harus tahu dong, apa sih tujuan dari teks deskripsi? Teks deskripsi itu bertujuan untuk menggambarkan objek secara rinci dan subjektif. Nah, seakan-akan kalian melihat, merasakan, dan dapat mendeskripsikannya dengan baik. Jadi di situ ada panca indera seperti penglihatan, pendengaran, ataupun yang dirasa. Anak-anak, apa kalian masih semangat? Harus semangat dong dan tetap semangat. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks deskripsi. Karena ini sangat penting juga untuk pengetahuan kalian untuk memahami apa itu teks deskripsi. Yang pertama, ciri teks deskripsi menurut objek dan isi dari teks deskripsi tersebut. Yang pertama, yaitu menggambarkan atau melukiskan objek. Nah, yang pertama ini berarti kalian harus menggambarkan atau melukiskan objek itu dengan jelas. Nah, misalkan kalian ingin menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang berada di sekitar kalian. Misalnya, pensil, bentuknya, warnanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggambaran dengan jelas dan melibatkan kesan panca indera kalian. Nah, setelah kalian menggambarkan, maka seakan-akan kalian menuliskannya itu apabila dibaca oleh teman kalian dengan pembaca, seakan-akan pembaca itu dapat merasakan, dapat melihat sesuatu objek tersebut. Misalkan kalian sudah menuliskan pensil, kalian bantu seakan-akan pembaca itu melihat, benar-benar melihat pensil, padahal ia hanya membaca. Yang ketiga, membuat pembaca dapat merasakan. Karena yang kedua itu ada panca indera, dan yang ketiga itu seakan-akan pembaca dapat merasakan apa yang kalian tulis. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan ciri-ciri objek. Nah,
Ciri-ciri objek itu seperti apa sih? Ciri-cirinya, misalkan tadi kita sudah membahas tentang pensil. Pensil tersebut ciri-cirinya berwarna apa? Tingginya sekitar berapa? Dan lain sebagainya. Itu merupakan penjelasan ciri dari objek yang kalian deskripsikan. Kita akan membahas ciri yang kedua, yaitu ciri teks deskripsi dalam penggunaan bahasanya. Sekarang kita akan mempelajari ataupun menjelaskan tentang ciri teks deskripsi dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata khusus atau konkret seperti merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Kita kembali lagi kepada pensil. Pensil tersebut berwarna apa? Itu dapat kalian jelaskan di dalam penulisannya agar si pembaca itu dapat membayangkan, oh pensilnya berwarna merah. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian yang konkret. Contohnya seperti ini. Ibuku orang yang baik. Ia rajin menolong dan membantu sesama. Nah, di situ adalah ciri dari menggunakan kalimat rincian yang mengkonkretkan sesuatu. Ibu kita baik. Baik ini seperti apa? Menolong dan membantu sesama. Dan selanjutnya, yang ketiga, yaitu menggunakan sinonim yang kuat. Kenapa sih sinonim yang kuat? Apa sih yang dimaksud sinonim yang kuat? Maksudnya, kata sinonim ataupun persamaan kata dengan yang lebih kuat dalam rasanya. Contohnya, kata indah dapat disinonimkan atau sinonim dari kata indah bisa diganti dengan kata elok, mengagumkan, menakjubkan. Itu yang disebut dengan menggunakan sinonim dengan kuat. Yang keempat, kita lanjutin ya. Yang keempat, menggunakan majas. Majas itu apa sih? Majas adalah gaya bahasa. Kenapa harus menggunakan majas? Karena ini untuk dapat merasakan si pembaca, seakan-akan tuh dia lebih melihat, lebih merasakan. Nah, contoh dari penggunaan majas, angin pantai lembut mengelus wajah kita. Seakan-akan angin itu dapat mengelus wajah kita. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya kalimat rincian di sini lebih rinci lagi. Misalkan, ada jenis terumbu karang berwarna-warni. Nah, dijelaskan lagi berwarna-warninya. Ada merah, ada kuning, ada abu-abu, dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat rincian. Keenam, menggunakan bahasa penginderaan. Penginderaan itu seperti apa sih? Melihat, mendengar, merasakan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dari bahasa penginderaan. Seakan-akan si pembaca, orang lain dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan dari teks deskripsi yang kalian tulis. Dan ciri yang terakhir, teks deskripsi dalam penggunaan bahasa, yaitu menggunakan kata ganti orang. Contohnya seperti apa sih? Kucingku, kudaku, Anda, kamu, kalian, dan lain sebagainya. Jadi dalam penulisannya ada kata ganti orang di situ. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tentang teks deskripsi, yaitu ciri umum teks deskripsi dari mulai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks deskripsi. Jadi kesimpulannya, teks deskripsi adalah sebuah teks untuk menggambarkan suatu objek, entah itu tempat, kejadian, dan lain sebagainya. Dan di situ ada kesan penginderaan, melihat, mendengar, dan dapat merasakan. Adapun ciri-cirinya, ada ciri objek dan isinya, dan ada ciri penggunaan bahasanya. Semoga kalian semua dapat memahami materi tersebut ya. Selanjutnya,
kalian kembali ke WhatsApp karena akan ada pemberitahuan tugas yang akan kalian kerjakan. Terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa, yang hebat-hebat, yang cantik, yang ganteng, yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan mari kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa mulai. Terima kasih, dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.